Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Agustina Munte dari kelas Biologi 1 mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampuh oleh Ibu Syukriya MSc yang akan membahas video pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu sistem penting dalam tubuh manusia, yaitu pencernaan. Setiap hari kita makan nasi, roti, sayur, buah, dan berbagai jenis makanan lainnya. Namun, pernahkah kalian berpikir kemana perginya makanan setelah kita telan? Bagaimana makanan tersebut bisa berubah menjadi energi yang kita gunakan untuk belajar, bergerak, dan beraktivitas? Semua proses tersebut terjadi berkat kerja sistem pencernaan manusia. Oleh karena itu, pada video ini kita akan mempelajari pengertian sistem pencernaan, organ-organ yang terlibat, tahapan pencernaan dari mulut sampai anus, serta bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan tersebut diubah dari bentuk yang kompleks menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel. Proses pencernaan tidak hanya sekedar menghancurkan makanan, tetapi juga melibatkan reaksi kimia yang kompleks dengan bantuan enzim, hormon, serta kerja sistem saraf. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna kemudian akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses. Adapun fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem organ yang berfungsi mengolah makanan agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi menjadi zat yang lebih sederhana sehingga mudah diserap. Zat gizi hasil pencernaan diserap terutama di usus halus melalui pili dan mikrofili, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk menyediakan energi serta bahan pembangun dan perbaikan jaringan. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi, protein untuk pembangun jaringan, dan lemak sebagai cadangan energi serta pelindung organ. Selain itu, sistem pencernaan menjaga keseimbangan cairan tubuh, melindungi dari zat berbahaya dan mikroorganisme, serta mengeluarkan sisa pencernaan yang tidak diperlukan dalam bentuk feses. Oleh karena itu, sistem pencernaan berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Organ sistem pencernaan manusia terdapat menjadi dua, organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama yaitu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan yaitu kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim, yaitu ada hati, pankreas, kelenjar ludah, dan kantung empedu. Mari kita bahas organ pencernaan utama. Langsung saja ke organ pencernaan utama. Yang pertama, rongga mulut. Mulut merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan manusia dan berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi yang berfungsi memotong, mengunyah, dan menghaluskan makanan, sedangkan lidah membantu mengaduk makanan serta membentuk bolus agar mudah ditelan. Pencernaan kimiawi di mulut dibantu oleh air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah.
Air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi memecah karbohidrat yang kompleks menjadi gula yang lebih sederhana. Selain itu, air liur juga berperan melunakkan makanan sehingga memudahkan proses penelanan. Pencernaan rongga mulut yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis organ yang bekerja terdapat gigi dan lidah. Gigi mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus agar mudah ditelannya. Sedangkan lidah menelan, mendorong dan mengatur letak makanan serta sebagai indera perasa dibantu kelenjar ludah. Dan pencernaan kimiawi yaitu organ yang bekerja kelenjar ludah yang mengatur enzim ptialin fungsinya untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Setelah makanan dikunyah dan dibentuk menjadi lobus di dalam mulut, makanan akan didorong masuk ke kerongkongan melalui proses penelanan. Di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Fungsi utama kerongkongan adalah menyalurkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik merupakan kontraksi dan relaksasi otot-otot dinding kerongkongan yang berlangsung secara bergelombang, sehingga makanan tetap dapat bergerak menuju lambung meskipun tubuh berada dalam posisi tegak maupun terbalik. Pada bagian bawah kerongkongan terdapat katup yang disebut sphincter esofagus bawah. Katup ini berfungsi mengatur masuknya makanan ke lambung serta mencegah naiknya kembali asam lambung ke kerongkongan. Dengan adanya mekanisme ini, kerongkongan berperan penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan proses pencernaan menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara makanan setelah melewati kerongkongan. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi melalui gerakan mengaduk oleh otot-otot dinding lambung yang kuat, sehingga makanan tercampur dengan cairan lambung dan berubah menjadi bentuk setengah cair yang disebut dengan chymus. Nah, pencernaan kimiawi di lambung dibantu oleh getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl dan enzim pencernaan. Asam klorida berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan, mengaktifkan enzim pencernaan, serta menciptakan suasana asam yang diperlukan untuk kerja enzim. Enzim pepsin berperan memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana, sedangkan enzim renin pada bayi membantu menggumpalkan protein susu. Selain berperan dalam pencernaan, lambung juga berfungsi mengatur pengosongan makanan ke usus halus melalui katup vilorus. Katup ini memastikan makanan masuk ke usus halus secara bertahap agar proses pencernaan dan penyerapan dapat berlangsung secara optimal. Nah, pencernaan lambung terdapat pencernaan mekanisme dan pencernaan kimiawi. Yang pertama, pencernaan mekanisme berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Yang kedua, pencernaan kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Perlu kita ketahui, getah lambung mengandung asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang berperan sangat penting karena menjadi tempat utama terjadinya pencernaan lanjutan dan penyerapan zat gizi. Usus halus terletak
setelah lambung dan memiliki panjang sekitar 6 meter. Organ ini terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam duodenum, kimus dari lambung akan bercampur dengan cairan empedu dari hati dan enzim pencernaan dari pankreas. Empedu berfungsi mengemulsikan lemak, sedangkan enzim pankreas membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini merupakan pencernaan kimiawi lanjutan yang sangat penting. Selanjutnya, di jejunum dan ileum terjadi proses penyerapan zat gizi. Dinding usus halus memiliki lipatan-lipatan yang dilengkapi dengan vili dan mikrofili sehingga memperluas permukaan penyerapan. Zat gizi seperti glukosa dan asam amino diserap ke dalam pembuluh darah, sedangkan hasil pencernaan lemak diserap ke dalam pembuluh limpa. Usus besar, saluran pencernaan yang terletak setelah usus halus. Usus besar berfungsi menyerap kembali air dan mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna, sehingga sisa tersebut menjadi lebih padat dan membentuk feses. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah terjadinya dehidrasi. Di dalam usus besar terdapat bakteri baik yang berperan membantu proses pembusukan sisa makanan serta menghasilkan beberapa vitamin seperti vitamin K dan sebagian vitamin B. Selain itu, bakteri ini juga membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam usus. Setelah proses penyerapan air selesai, sisa pencernaan akan didorong menuju rektum untuk disimpan sementara sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Keenam, ada rektum. Rektum merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Ketika feses masuk ke dalam rektum, dinding rektum akan meregang dan menimbulkan rangsangan yang menandakan keinginan untuk buang air besar. Proses ini dikendalikan oleh sistem saraf sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan individu. Nah, yang terakhir ada anus. Anus merupakan lubang akhir dari proses saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran feses. Pada anus terdapat otot sphincter yang berperan mengatur proses defekasi. Sphincter internal bekerja secara tidak sadar, sedangkan sphincter eksternal bekerja secara sadar, sehingga manusia dapat mengontrol waktu pengeluaran feses. Dengan kerjasama antara rektum dan anus, sisa-sisa pencernaan yang tidak diperlukan dapat dikeluarkan dari tubuh secara teratur. Selanjutnya, mari kita bahas organ pencernaan yang pertama ada hati. Hati merupakan organ pencernaan tambahan terbesar dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam membantu proses pencernaan. Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak, yaitu memecah lemak menjadi butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim lipase di usus halus. Selain menghasilkan empedu, hati juga berperan dalam mengatur metabolisme zat gizi. Hati menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi. Hati juga membantu mengolah protein dan lemak serta menetralkan zat-zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Dengan berbagai fungsi tersebut, hati berperan penting dalam kelancaran proses pencernaan dan menjaga keseimbangan metabolisme tubuh.
Meskipun makanan tidak melewati hati secara langsung, organ ini sangat diperlukan untuk menunjang sistem pencernaan secara keseluruhan. Yang kedua ada pankreas. Pankreas merupakan organ pencernaan tambahan yang berperan menghasilkan getah pankreas untuk membantu proses pencernaan di usus halus. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti amilase, tripsin, dan lipase yang berfungsi memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi zat yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh tubuh. Getah pankreas dialirkan ke usus 12 jari dan bekerja bersama empedu serta enzim dari usus halus. Selain enzim, getah pankreas juga mengandung zat bersifat basa yang berfungsi menetralkan asam dari lambung, sehingga menciptakan kondisi yang sesuai bagi kerja enzim pencernaan. Dengan demikian, pankreas berperan penting dalam menyempurnakan proses pencernaan kimiawi dan memastikan penyerapan zat gizi berlangsung secara optimal. 3. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan organ pencernaan tambahan yang berfungsi memulai proses pencernaan di dalam mulut. Kelenjar ini menghasilkan air ludah atau saliva yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat kompleks menjadi gula yang lebih sederhana. Selain itu, saliva berfungsi membasahi dan melunakkan makanan, membantu pembentukan bolus, serta mempermudah proses pengunyahan dan penelanan menuju kerongkongan. Saliva juga menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulut sehingga mendukung kelancaran proses pencernaan secara keseluruhan. 4. Kantung empedu. Kantung empedu yang dihasilkan oleh hati. Pemekatan empedu ini bertujuan meningkatkan efektivitas empedu dalam membantu proses pencernaan, terutama pencernaan pada lemak. Saat makanan berlemak masuk ke usus 12 jari, kantung empedu akan berkontraksi dan melepaskan empedu ke dalam usus halus. Getah empedu berperan mengemulsikan lemak, yaitu memecah lemak menjadi butiran kecil sehingga memperluas permukaan lemak dan memudahkan kerja enzim lipase. Dengan fungsi tersebut, kantung empedu berperan penting dalam memperlancar pencernaan lemak dan membantu penyerapan zat gizi secara optimal meskipun tidak dilalui langsung oleh makanan. Gangguan pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan dapat mengalami berbagai gangguan yang menghambat proses pencernaan dan penyerapan zat gizi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, infeksi mikroorganisme, stres, kebersihan yang kurang baik, serta kebiasaan hidup yang tidak teratur. Beberapa gangguan sistem pencernaan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu MAH, diare, sembelit, GERD, kembung. Gangguan pencernaan. Yang pertama ada diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan frekuensi buang air besar meningkat disertai feses encer atau berair. Diare terjadi ketika feses besar tidak mampu menyerap air secara optimal, sehingga cairan dalam feses menjadi berlebihan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit yang masuk melalui makanan dan minuman yang tercemar, serta dapat dipicu oleh kebersihan yang buruk, intoleransi makanan, atau efek samping obat. Pada saat diare, gerak peristaltik usus berlangsung terlalu cepat, sehingga waktu penyerapan air dan zat gizi menjadi sangat singkat. Akibatnya, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah besar. Gejala diare meliputi buang air besar berulang, perut mulas, mual, lemas, dan dalam kondisi berat dapat menyebabkan dehidrasi. Penanganan utama diare adalah mengganti cairan yang hilang dengan oralit dan menjaga kebersihan makanan untuk mencegah infeksi. Selanjutnya ada MAH, merupakan gangguan pada lambung yang ditandai dengan rasa nyeri atau perih di ulu hati.
akibat peningkatan atau ketidakseimbangan asam lambung yang mengiritasi dinding lambung. MAH sering dipicu oleh pola makan tidak teratur, kebiasaan menunda makan, konsumsi makanan pedas dan asam berlebihan, stres, serta penggunaan obat tertentu. Pada kondisi MAH, lapisan pelindung lambung melemah sehingga asam lambung lebih mudah merusak jaringan lambung. Gejala yang sering muncul meliputi nyeri lambung, mual, kembung, sendawa berlebihan, dan rasa panas di dada. Penanganan MAH dilakukan dengan mengatur pola makan, menghindari makanan pemicu, mengelola stres, serta menjaga gaya hidup sehat agar produksi asam lambung tetap seimbang. Selanjutnya ada sembelit. Sembelit adalah gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan kesulitan buang air besar atau frekuensi buang air besar yang jarang akibat pergerakan usus yang melambat. Kondisi ini menyebabkan feses berada terlalu lama di usus besar sehingga air diserap berlebihan dan feses menjadi keras serta sulit untuk dikeluarkan. Sembelit umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan serat, kurang minum air, kebiasaan menahan buang air besar, serta kurangnya aktivitas fisik. Gejala sembelit meliputi perut terasa penuh, nyeri saat buang air besar, dan rasa tidak nyaman di perut. Pencegahan dan penanganan sembelit dilakukan dengan meningkatkan konsumsi serat, minum air yang cukup, serta menjaga kebiasaan buang air besar secara teratur. Nah, adapun GERD. GERD merupakan gangguan sistem pencernaan yang terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan akibat melemahnya katup esofagus bagian bawah. Kondisi ini menyebabkan iritasi pada dinding kerongkongan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. GERD sering dipicu oleh pola makan tidak teratur, konsumsi makanan berlemak dan pedas, kebiasaan berbaring setelah makan, obesitas, serta stres. Gejala utama GERD meliputi rasa panas atau terbakar di dada, rasa asam atau pahit di mulut, mual, dan sulit menelan. Jika berlangsung lama, GERD dapat menyebabkan peredangan pada kerongkongan. Penanganan GERD dilakukan dengan mengatur pola makan, menghindari makanan pemicu, makan dengan porsi kecil, serta tidak langsung berbaring setelah makan. Nah, yang terakhir, kembung. Kembung merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan penumpukan gas berlebih di saluran pencernaan sehingga perut terasa penuh, tegang, dan tidak nyaman. Kondisi ini terjadi akibat proses pencernaan yang tidak sempurna, menelan udara berlebihan saat makan, atau fermentasi makanan oleh bakteri di usus. Kembung dapat disebabkan oleh konsumsi makanan tertentu seperti kacang-kacangan, minuman bersoda, dan makanan tinggi lemak, serta kebiasaan makan terlalu cepat. Gejala kembung meliputi perut terasa penuh, sering sendawa, dan rasa tidak nyaman di perut. Penanganan kembung dilakukan dengan mengatur pola makan, makan secara perlahan, menghindari makanan pemicu gas, dan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dari kelima gangguan sistem pencernaan tadi terdapat solusi untuk mencegahnya, yaitu gangguan sistem pencernaan dapat dicegah dan dikurangi dengan pola hidup sehat dan kebiasaan makan yang baik. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, kaya serat dari sayur dan buah, serta minum air putih yang cukup karena sangat penting untuk menjaga kelancaran proses pencernaan dan penyerapan zat gizi. Selanjutnya, menjaga pola makan teratur, tidak menunda waktu makan, serta menghindari makanan pemicu gangguan seperti makanan terlalu pedas, berlemak, asam, dan minuman bersoda yang dapat mencegah iritasi pada saluran pencernaan. Selain itu, makan secara perlahan dan tidak berlebihan membantu mengurangi risiko kembung dan naiknya asam lambung. Kebersihan makanan dan minuman juga berperan besar dalam mencegah gangguan pencernaan, terutama pada diare. Mencuci tangan sebelum makan dan memastikan
memastikan makanan dimasak dengan baik dapat menghindarkan tubuh dari infeksi mikroorganisme penyebab penyakit. Aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang teratur, serta pengolahan stres membantu menjaga kerja sistem pencernaan tetap optimal. Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Proses pencernaan bertujuan mengubah makanan dari bentuk kompleks menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel. Sistem pencernaan terdiri atas organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus yang berperan langsung dalam perjalanan makanan. Sementara itu, organ pencernaan tambahan seperti kelenjar ludah, hati, pankreas, dan kantung empedu. Adapun gangguan pada sistem pencernaan seperti diare, mah, sembelit, GERD, dan kembung dapat terjadi akibat pola makan yang tidak sehat, kebersihan yang kurang, serta gaya hidup yang tidak teratur. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem pencernaan sangat penting dengan menerapkan pola makan seimbang, menjaga kebersihan makanan, minum air yang cukup, berolahraga, dan mengelola stres. Sekian dari video pembelajaran saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.